lalu masuk ke peringkat pertama dalam KTJ Award versi Perjalanan Terseram 2020. Iya. Yaitu di Jembatan CRH. Ciharong, Jembatan Ciharong. CHR. Iya. Ciharing. Jembatan Cirahong. Iya, itu sebenarnya kenapa sih Mas tadi saya balik ya, saya kembalikan. Sebenarnya nomor satunya Gua Jepang, ternyata saya balik. Ini sebenarnya menurut saya itu berbahaya Mas dan berkesan bagi saya pribadi dan baru bisa saya sampaikan ini hari ini gitu. Karena kenapa demikian? Karena waktu itu saya ditantang gitu, pakai dalam bahasa Sunda ya. Yang waktu itu saya tanyakan ke Mas Dova. Jembatan itu kan masih butuh tunggal. Kamu bukan orang sini. Satu dari kamu menjadi tumbal di sini. Tumbalnya kematian, Mas. Itu. Dan kita masih menempuh perjalanan dari situ mau ke Sukabumi. Naik kendaraan jalannya kayak gitu, saya mikir gitu. Ya udah saya penuhi kuota 7 untuk menggantikannya gitu. Ini di luar ini ya, karena saya bukan terus menafsirkan ini musyrik atau kita takut sama setan atau apa, tapi kita melihat dari segi keamanan. Segi medannya juga. Ya, medannya. Dan waktu itu sebenarnya Belandanya masih yang kejar untuk saya masuk. Tetapi setelah saya komunikasi, karena ternyata bagi mereka itu kan sebenarnya ada suatu cerita yang nggak boleh diomongin waktu itu. Tapi ini sudah masuk ke buku dan macam-macam, dan kita kayaknya dibelokin untuk ke situ karena tujuan awal kita itu tidak di Jembatan Cirahong ya. Kita ke situ Bagendit awalnya, ke situ Bagendit. Tapi kemudian diminta ke Jembatan Cirahong, dan waktu itu kita nggak bisa masuk kan, nggak bisa masuk ke situ. Ini berkaitan juga dengan, kalau tadi kita bilang tentang Jepang, ini berkaitan dengan saya pribadi juga Mas, dalam artian nama saya itu dalam dimensi astral yang berkaitan dengan kereta api, itu sudah sangat terdengar gaungnya lah gitu, siapa saya. Iya, boleh bilang demikian, karena kaitan saya sangat erat dengan salah satu gedung yang paling terkenal di Kota Semarang. Itu sangat terkenal banget lah. Kalau saya kemanapun, saya mau minta informasi tentang kereta api apapun, pasti akan dikasih semuanya. Itu. Jadi waktu itu justru kok malah ceritanya nggak 100% ke sejarah, malah ngalor ngidul gitu. Jadi banyak arwah-arwah yang waktu itu penasaran, korin-korin yang waktu itu juga masih terikat dengan kehidupan, jadi belum 100% masuk ke alam ya Mas ya, alam kematian atau apa, itu minta untuk menjadi mediator gitu. Dan saya menawarkan diri dalam artian begini, kenapa kemudian saya tidak teman lain atau saya mencari orang lain, karena lebih berbahaya Mas. Kalau saya pribadi kan ada katupnya yang otomatis ya, dan saya juga mau habisin kuota sebenarnya, karena tanggal 13 April kemarin kan saya recharge atau beli kuota baru nih, untuk 1 tahun ke depan. Sementara paket-paket atau fitur-fitur yang tahun lalu seperti mediasi itu belum tak pakai, itu ya udah tak habisin tahun akhir inilah, karena per tanggal 13 itu semuanya diperbarui gitu. Itu sih Mas, karena saya harus ada tawar-menawar waktu itu. Karena saya nggak mau nanti teman-teman jadi korban atau saya jadi korban dan semuanya jadi korban. Gitu. Pertama emang dari segi medannya sendiri ya Om ya. Iya. Yang pertama memang mobil kita tuh kan posisinya jauh. Aku udah mikir dari awal tuh feelingku udah nggak enak. Tentang Jembatan Cirahong ini feelingku dari awal udah nggak enak. Pertama tempatnya dekat kereta api, pertama mobil dan kedua mobil kita tuh diparkir jauh. Dan ketika kita sampai di jembatannya tuh hawanya udah nggak enak. Nggak tahu kenapa saya udah feeling kayak wah kayaknya bakal ancur-ancuran ntar malam kayak gitu kan. Waktu kita diem di warung, kita berdua diem di warung itu malah itu gelap-gelapan, itu juga udah nggak enak karena saya dengar Om Hao ngomong sendiri pakai bahasa Belanda kayak gitu. Aku kan orangnya emang diem ya, biasanya kalau itu aku orangnya diem mainan HP gitu kan. Waduh udah ngomong bahasa Belanda sendiri ya itu kan. Oke. Bener, sampai di atas perubahannya udah kelihatan. Aku udah ngeh sebenarnya loh, kok ini pandangannya kemana-mana, obrolannya kadang kesana kadang kemari. Wah ini aku udah feeling ini pasti habisnya ada apa-apa gitu. Ditambah memang tempat yang awalnya nggak ngira Jembatan Cirahong itu akan semengerikan itu. Saya mengira Jembatan Cirahong ya akan jadi jembatan-jembatan biasa dengan cerita sejarahnya kayak gitu kan, nggak akan berpikir bahwa akan sehoror itu. Tapi setelah
A-nya itu cerita, udah kesana aja mas. Kameranya bisa buat nangkep hantu apa enggak? Wah. Suaranya, kalau suara bakal denger mas. Suara. Kebetulan harinya bener kan hari apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat pas kita datang ke sana. Terus ke tempat kejadian. Kliwon apa bukan ya waktu itu ya? Enggak kayaknya. Enggak ya? Iya. Pas malam Jumat sih memang. Dan kayak habis mau gerimis-gerimis gitu ya mas ya. Sebenarnya kita mau datang ke TKP waktu kejadian kereta kecelakaan yang satu gerbong itu, cuman kita urunkan karena ya udah daripada kita kepancing untuk ke situ, mending besok-besok lah kita kesini lagi. Dan waktu itu Mas Genta mau menceritakan itu kan, disuruh nulis apa apa? Udah, pas di jalan itu kan, lagi. Pas di jalan itu loh Mas, langsung ditulis malam itu loh. Saya tulis juga waktu itu, karena saya punya utang kayak gitu kan. Langsung diselesaikan malam itu juga gitu. Dan apa ya, ini memang kalau sebenarnya gini Mas, kalau saya pribadi mengobrolkan tentang sejarah kereta api itu menurut saya paling mistis dari semua sejarah yang ada bagi saya pribadi. Kenapa? Karena ini memang tertera dalam salah satu serat Jongko Joboyo, Jawa Kalungan Wesi Mas. Jadi revolusi transportasi sebenarnya, dan berkaitan juga dengan pembangunannya, karena jalur kereta api itu jelas dibangun dari tetes keringat, air mata, darah dari para pendahulu kita. Bisa terowongan seperti apa, jembatan, memerlukan tumbal nyawa berapa banyak. Itu Mas, kalau membedah tentang sejarah kereta api mungkin belum diizinkan saat ini, mungkin bulan Agustus nanti saat 153 tahun kereta api pertama kali meluncur di Tanah Jawa pada tanggal 10 Agustus 1867. Tentang kereta api ya intinya nanti akan kita bahas lagi ya Om ya, karena memang sebenarnya ini juga penasaran itu juga sih, banyak tempat ya sebenarnya tentang kereta api yang punya cerita-cerita kelamnya. Tapi kita malah jarang kepikiran itu ketika kita diskusi konsep, kenapa kita malah jarang kepikiran itu juga. Mungkin besok lah ya. Iya, besok insya Allah bulan Agustus. Jadi itu edisi spesial. Jadi 10 Agustus 1867 itu pertama kali kereta api meluncur di Tanah Jawa dari Semarang ke Tanggung di Grobogan. Untuk kereta api saya punya literatur banyak sekali dalam berbagai macam sumber ya. Salah satunya nanti buku keramat, salah satunya ya The Spoorweg of Java, itu yang dari Belanda, itu bahasa Belanda full. Terus juga nanti ada tentang sedikit bangunan yang ada di Semarang itu. Kita tidak usah perlu ke sana, cuma nanti akan kita sketsa ulang seperti apa. Jadi termasuk nanti akan kita ceritakan untuk bulan Agustus itu berarti 153 tahun Jawa berkalung besi. Keren. Trending itu harusnya sih trending itu. Kalau nggak trending ya. Iya. Insya Allah gini Mas, soal kereta api itu kan peninggalan warisan kolonial Hindia Belanda. Kiblatnya di Belanda, di Utrecht sama Amsterdam Belanda sana. Jadi semoga nanti setelah kita membahas ini, kita mendapatkan karma baik, berkah baik. Ya nggak tahu caranya gimana, nanti bisa sowan ke Amsterdam dan Utrecht. Amin. Itu sih. Nih sebelum kita penutupan ya, ini kan karena kita sudah meletakkan jembatan Cirahong di angka teratas ya. Penasaranku yang membuat tempat itu seram itu sebenarnya penunggu yang seperti apa, bosnya yang seperti apa atau apa. Selain faktor Medan ya. Medan kita semua ada sepakat jembatan Cirahong sangat-sangat tidak direkomendasikan. Ya sebenarnya ini Mas, spiral dimensi waktu yang terjadi. Jadi tempat ini dari dulu, dari jauh banget ya, kalau saya tarik dari zaman kerajaan Galuh, kemudian kerajaan Pajajaran, Hindia Belanda masuk, pembangunan jalur kereta hingga hari ini, itu diwarnai dengan banyak kisah yang memilukan menurut saya Mas. Dan residual negatif ini yang berkumpul menjadi satu. Perlu kita ketahui, kereta api juga tidak hanya mengangkut angkutan barang dan manusia, tetapi zaman dahulu sewaktu pertama kali agreement ya antara penunggu Tanah Jawa dengan pemerintah kolonial dengan piai setempat, itu juga disepakati bahwasanya nanti kereta api juga dipergunakan untuk mengangkut makhluk astral yang ingin bertransportasi antara satu kota dengan kota lain gitu. Sehingga hari ini pun sering saya lihat juga kalau di rel itu ada kereta api dari zaman Belanda yang masih melintas. Tapi gitu, gaib ya? Gaib Mas, iya gitu. Jadi kalau saya pribadi ditanya sejarah paling sakral, paling mistis menurut saya Jawa berkalung besi pasti Mas, karena proses pembangunannya itu dan sampai hari ini masih diawali dengan banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan metafisika teknik, dibilang demikian. Tapi kisah pilus selain penumbalan gitu juga banyak sebenarnya dalam sejarah kereta api itu. Termasuk menjadi kayak tempat orang maaf ya mengakhiri hidup contohnya, gitu. Terus
areal yang terbuka, unsur besi itu juga berkaitan Mas gitu. Dan sejarahnya itu sangat luar biasa kalau kita bisa akan bedah sejarah kereta api. Mungkin Sobat Javanika nanti setuju juga kalau kita membahas 153 tahun Jawa bergalung besi. Pasti. Tentang jembatan Ciraung itu sendiri, kenapa sih ada di nomor 1? Karena memang desas-desusnya gitu kan. Janji yang ada di sana leluhur kita sebelumnya itu masih belum tuntas sampai sekarang. Iya, benar. Masih terjadi, masih meminta, dan ya itu menurut kita yang membuat kita cukup keder. Iya, dan ini juga sih Mas, maaf ya, penanaman tumbalnya kan kayak extraordinary lah. Iya. Sepasang pengantin aja yang satu masih benar-benar berjaga, yang satu masih benar-benar virgin, masih perawan itu. Pengantin loh tapi. Iya. Berapa perbandingannya, berapa 1:1 juta itu mungkin Mas, seperti itu. Biasanya cuma pekerja aja lah, ini Kerja, pengantin. ya, pengantin dan diikat, ditaruh di itu Mas yang pilar ujung itu. Yang Pernah- kita jajan cilok itu loh. Penasaran gue tuh cuma ini Om, sebenarnya metafisika yang di area itu tuh seperti apa? Selain yang pernah saya ceritakan Iya, ya kayak gitu ya. Iya, sebenarnya ini Mas, gaung dalam arti getaran energinya luar biasa gitu. Jadi sudah unlimited gitu. Saya sudah nggak bisa menerjemahkannya seperti apa karena itu ada sungai juga kan yang menjadi sarana transportasi. Terus ada jalur kereta, Kereta api, macam-macam. wah, Jadi kayak silang gini Mas Iya. modelnya. Dan seperti ada suatu tanda tertentu yang mana itu berkaitan dengan bawah di inti bumi naik ke langit gitu Iya. modelnya. Terus konstruksinya juga itu Iya. loh Mas. Nanti mungkin akan dibahas khusus di Jawa Berkalung Besi juga tentang jembatan-jembatan kereta api di seluruh tanah Jawa seperti apa. Termasuk stasiunnya juga gitu. Akan sangat dinanti ya tentunya teman-teman semuanya ya. Iya. Pembahasan tentang kereta api akan sangat-sangat menarik. Jadi intinya begitulah pembahasan cukup panjang kita ini. Iya. Panjang banget loh ini. Iya. Kalau dihitung-hitung kita Sepanjang jalur pos Anyar sampai Panarukan. kalau dihitung-hitung udah berapa jam nih kita ngobrol. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini adalah 5 mistisfikasi terseram versi kita tim Wisana Jawa. Saya dan Om yang sering di depan kamera, mungkin ini adalah yang menurut kita paling berkesan, paling meninggalkan kesan buat kita semuanya. Baik dan buruknya pasti ada, tapi ya pasti nggak akan pernah bisa kita lupain ya. Iya. Perjalanan kayak gini tuh ya kadang walaupun sangat-sangat males gitu kayak wah tempat angker lagi, tapi ya selalu ada kisah menarik di baliknya seperti itu. Saya nggak akan berlama-lama, mungkin cukup sekian Iya. dari kita berdua di pembahasan video ini. Semoga di tengah pandemi ini kita bisa melahirkan banyak-banyak konten seperti ini ya Om ya, Iya, dan semoga amin. kalian nggak bosan. Iya. Akhir kata kita tutup Iya. video ini. Ya jika kalian suka ya nanti bisa di share, like, komen yang positif, komen negatif juga nggak apa-apa untuk kemajuan kita. Kritik dan saran sangat dibutuhkan. Juga beberapa lokasi-lokasi setelah nanti pandemi ini berakhir kita akan kemana selain ke Alas Bay tadi dan obrolan santai Jawa Berkalung Besi juga bulan Agustus. Terus subscribe ya, tetap jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan lonceng. Gitu ya. Selalu kita ulang-ulang Iya. karena permintaan. Karena request. Ya. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon minta maaf, dan juga kalau ada yang dikoreksi perlu dikoreksi disampaikan di kolom komentar ya Mas. Ya. Terima kasih sudah menonton tentunya ya. Semoga kami menghibur di tengah pandemi seperti ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghadapi semua cobaan ini. Insya Allah ini semuanya akan berakhir dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi.